contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dengan swadaya masyarakat itu sudah banyak itu. Jadi mereka pada membuat sumur kemudian ditarik secara bertingkat itu, ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ini perlu kami tegaskan karena kita akan memasuki musim kemarau atau memang masih kemarau sampai kapan ini Pak. Jadi puncaknya kan belum sekarang sepertinya di musim kemarau itu gitu. Agar kemudian tidak terjadi sebuah kerawanan baru gitu. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Kita akan menyapa Tribuners kembali. Terima kasih Tribuners yang sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Terima kasih Tribuners. Ini ada dari Agus. Masih adanya kejadian laka laut. Apakah hal itu karena susahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengunjung untuk mengikuti imbauan soal larangan mandi di pantai? Silakan Pak Noviar. Jadi rata-rata pengunjung ini tidak paham dengan karakteristik pantai selatan ya. Jadi pantai selatan ini saya sudah sampaikan tadi bahwa mempunyai gelombang yang cukup tinggi dan arus di bawah itu yang cukup kencang. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa berenang di situ. Tetapi ketika ada wisatawan ataupun siapapun yang sering ke selatan, nah itu rata-rata mereka menjadikan laut itu semacam apa ya, wajib untuk nyemplung, wajib berenang. Nah, padahal risikonya cukup tinggi. Padahal di sepanjang pantai itu sudah ada imbauan tidak boleh berenang di sepanjang pantai selatan. Nah, kemudian himbauan-himbauan dan pengawasan yang kita lakukan sudah cukup masif juga. Tetapi terus terang karena jumlah kita tidak terlalu banyak, tentu tidak akan mungkin kita mengawasi seluruh wisatawan satu persatu. Tetapi adalah per kelompok, sehingga kadang-kadang itu ada yang luput dari pengawasan. Sebagai contoh kemarin yang di Gua Cemara itu pada saat itu tidak ada personil kita yang di sana, personil ada di Pantai Baru, nah, sehingga yang tidak ada yang ngawasi mereka yang nyemplung. Termasuk waktu yang di Video Embo ataupun yang di Pantai Sadeng ya. Jadi pada saat itu tidak ada anggota kita yang sedang di sana, karena pantai kita itu cukup banyak. Ada 119 pantai yang harus kita awasi. Nah ini tentu ada kesadaran masing-masing wisatawan bahwa paling tidak itu harus memberi atau menyelamatkan diri sendiri. Jangan dianggap enteng pantai selatan. Pantai selatan cukup ganas, tidak ada satupun yang sampai sekarang yang bisa menaklukkan ganasnya pantai selatan. Kemarin anggota kita juga pakai jet ski ya, itu juga sempat disapu ombak. Itu pun sudah pakai pelampung, untungnya selamat. Ya. Itu salah satu teman kita juga dari Satlimas. Itu mereka yang sudah mahir aja, itu masih disapu ombak, apalagi masyarakat yang awam ya. Kemudian juga nelayan. Nelayan itu SOP-nya bagaimana kalau setiap melaut itu harus pakai pelampung. Tetapi itu yang kadang-kadang mereka yang tidak mau memakai pelampung. Banyak kejadian, setiap minggu itu selalu ada laporan ke saya dan nelayan yang tersapu ombak. Karena keluar dari pintu pantai itu masuk ke gelombang yang tinggi, tidak semua yang bisa melewati gelombang itu. Nah ini yang perlu kehati-hatian, baik itu wisatawan maupun nelayan. Kalau mau masuk ke laut ya pakai pelampung, alat keselamatan, itu yang perlu ditekankan sebetulnya. Karena dari tahun ke tahun kejadian angka kecelakaan laut ini semakin meningkat. Karena seiring dengan munculnya pantai-pantai baru yang membuat wisatawan ke DIY ini semakin mengalihkan perhatiannya dari Malioboro ke daerah pantai. Kita bisa lihat Sabtu Minggu kalau ke Gunung Kidul itu biasanya kita bisa ke Wonosari itu 1 jam, Sabtu Minggu ke Wonosari bisa 2 jam. Ini menunjukkan bahwa padatnya kunjungan wisatawan ke daerah sana. Mungkin itu Mbak. Oke, Pak Noviar, mungkin terkait dengan protokol keselamatan di laut itu seperti apa itu Pak? Protokol kesehatannya? Ya, protokol kesehatan maupun keselamatan di laut Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan protokol kesehatan, bukan protokol kesehatan, protokol penyelamatan, iya, penyelamatan Pak. Kecelakaan laut ya. Jadi kami yang ditempatkan di sana memang harus berkoordinasi karena ada Basarnas, ada Pol Airut, ada unsur-unsur yang lain. Ketika ada kejadian, maka yang kami lakukan adalah menangani sendiri dulu karena yang paling dekat di lokasi adalah anggota kami. Yang lain-lain kan baru dipanggil, baru datang. Nah, ketika tidak ketemu maka baru dibuat posko untuk membuat rencana operasi.
rencana operasi yang kita lakukan SOP-nya selama 3 hari, pencarian melalui darat, pencarian melalui laut. Ada yang tim yang dibentuk, tim darat dan tim laut. Nah, kalau memungkinkan tim laut ini kita terjunkan dengan jet ski atau dengan kapal jungkung. Karena kalau kapal yang lain tidak bisa. Basarnas mempunyai kapal yang cukup besar, tapi kalau mau lewati pantai selatan itu tidak bisa. Karena ombaknya terlalu kencang. Perahu karet itu tidak bisa dipakai di pantai selatan. Kita punya 3 perahu karet, tetapi tidak bisa dipakai untuk pantai selatan. Karena kalau sudah masuk ke gelombang pertama saja sudah langsung patah. Nah, yang bisa masuk hanya perahu jungkung yang kita punya itu, dan perahu-perahu nelayan, itu pun dengan safety yang harus kuat. 3 hari pencarian dengan cara penyisiran ataupun dengan cara pakai jaring. Jadi jaringnya itu jaring lempar yang ditarik-tarik melalui darat. Nah, itu kemarin juga waktu di Gua Cemara ada satu yang nyangkut pakai jaring itu. Nah, kemudian kalau melalui laut di penyisiran melalui jungkung ataupun melalui jet ski. Sayangnya jet ski kita baru punya 2. Yang satu di Pantai Baron, yang satu di Parangtritis. Yang di pantai-pantai lain kita belum punya, karena belinya cukup mahal juga nih. Kalau jungkung kita sudah punya 7, jadi kalau misalnya belum tentu, karena setiap laka laut ini tergantung kepada arus ya. Misalnya kejadian di Parangtritis, jadi yang kita siagakan tidak hanya Parangtritis, seluruh wilayah siaga. Kalau anginnya ke barat, maka ada kemungkinan korban itu ditemukan di daerah Bogel, daerah Plagah, dan sekitarnya. Kalau anginnya ke timur, misalnya di Parangtritis kejadian, maka kita mensiagakan arah Gunung Kidul. Seperti kejadian Gua Cemara kemarin, hari terakhir angin arah timur. Makanya korban terakhir kita temukan di Pantai Brini. Jadi 40 km dari lokasi kejadian. Nah, sehingga tidak mungkin hanya satu lokasi. Jadi ketika ada laka laut, seluruh lokasi, seluruh wilayah kita siagakan semua untuk ikut melakukan pencarian di wilayah masing-masing. Jadi SOP-nya seperti itu, kita lakukan selama 3 hari, dan kalau 3 hari bisa diperpanjang selama 2 hari, dan itu setelah 5 hari kita tutup pencarian, dan kita lakukan secara manual. Artinya ketika ada informasi dari masyarakat kita terjun gitu. Itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Noviar. Kita ke Pak Biwara. Pak Biwara, kalau mungkin melihat ini Pak, evaluasi dari penanganan laka laut itu seperti apa Pak? Mungkin kendalanya atau evaluasinya bagaimana itu? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Noviar, tapi memang saya kira perlu lebih ketat atau mungkin juga perlu identifikasi gap antara kebutuhan dia untuk menangani sana dengan existing yang ada sekarang itu seperti apa. Tadi disampaikan jet ski cuma 2 misalnya, padahal ada sekian pantai yang tentu tidak semua pantai membutuhkan jet ski ya, tapi ada beberapa yang kemudian perlu. Saya kira itu hal-hal seperti itu termasuk juga SDM ya, karena kebijakan Bapak Gubernur yang menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman depan dari DIY tentu harus diikuti dengan kegiatan atau program-program berikutnya yang mendukung hal itu ya, termasuk ke depan tentu aktivitas pantai, masyarakat di pantai akan semakin banyak lah. Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi dalam kurun waktu sekian tahun ke depan. Kemungkinan ada hal-hal yang kemudian perlu dipenuhi agar supaya kita bisa memberikan rasa aman terhadap wisatawan yang berkunjung. Mereka adalah tamu-tamu daerah ya, yang perlu kita layani semaksimal mungkin dari sisi keamanannya ya. Tetapi juga dengan keamanan itu tentu akan menarik orang lebih banyak untuk datang ke sana. Nah, ini yang apalagi nanti kalau akses jalur jalan lintas selatan sudah sambung dari Zia sampai ke Wonogiri ya, dengan kelok berapa Pak? 18 ya. Itu sudah selesai dibangun ya, tentu ini akan, ketika akses itu lebih mudah, tentu akan mengundang banyak orang datang di sana. Dan itu di satu sisi retribusi akan meningkat, PAD meningkat, tetapi juga tadi tuntutan atau kebutuhan untuk kemudian
mitigasinya, pengamanannya dan sebagainya itu juga tentu perlu diimbangi dengan itu. Saya kira itu Mbak yang Terima bisa saya kasih sampaikan. Pak Biwara. Kita ke Pak Swadi. Pak Swadi, dukungan dari Dewan sendiri Pak, seperti apa Pak? Mungkin terkait dengan inventarisasi untuk meminimalisir laka laut atau seperti apa nih Pak dukungan Pak? Baik, Mbak. Jadi dalam tata kala kita menentukan sebuah kebijakan di dalam melakukan pembangunan di tengah-tengah masyarakat ini, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang harus dibangun. Hal ini biasanya didapatkan dari musren, musyawarah rencana pembangunan, dari bottom up, dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, masuklah ke sini. Kemudian dituangkan di dalam RKPD oleh gubernur ini. Kalau dari kami, produk kami adalah pokok-pokok pikiran, Mbak. Pokok-pokok pikiran, aspirasi yang kita terima ini kita tampung di dalam pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran kita terpadu dengan musrenbang yang dilakukan oleh eksekutif, kemudian menjelma dalam keputusan gubernur tentang rencana kerja pembangunan daerah atau pemerintah daerah. Dari program kerja ini kemudian masuklah KUA. Nah, ini kebijakan umum anggaran ini sudah dibahas bareng antara kami DPRD dengan gubernur. Nah, harapan kita kemudian mulai dari situ bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh kita benar-benar juga akan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, sehingga terpadu di situ terkait penanganan laut seperti yang kita bicarakan pada saat ini. Tadi sedikit kami mengembang Sungai Oyo yang sekarang juga menjadi kawasan wisata baru begitu, agar kemudian bersama-sama bisa menjadikan bagian dari keperhatian kita dalam rangka memberikan mengelola kawasan wisata dan perlindungan kepada para wisatawan. Juga kami ini Mbak ingin sampaikan bahwa era ini masih kita bersama-sama harus bersemangat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Wisatawan agar tetap melakukan dengan protokol PHBS ya, sehingga di sana gitu banyak kerumunan orang, tetapi harapan kami semua berperilaku hidup bersih dan sehat. Di samping waspada di laut, baik itu dilihat sejak dari bagaimana mereka menuju ke sana, ada yang bersepeda, ada yang dengan kendaraan, agar semua tetap perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol kesehatan berkaitan dengan kita bersahabat dengan COVID-19 ini, karena vaksinnya belum ketemu ya Pak sampai hari ini ya, sehingga agar kita punya sebuah semangat bersama-sama, agar kemudian wisata yes, tetapi pencegahan dalam rangka mengantisipasi bangkitnya terus berkembangnya COVID di sini benar-benar bisa kita eliminir dengan sebaik-baiknya. Semua kegiatan itu akan berhasil manakala kita, pemerintah, kita dewan yang melakukan kebijakan juga bersama-sama dengan memperhatikan terhadap usulan yang diberikan oleh masyarakat. Artinya program kita ini akan sukses manakala didukung oleh semua pihak. Maka kami berterima kasih juga oleh Tribuner ini ya. Ini saya pikir juga punya pengaruh baik dalam rangka kita bersosialisasi kepada masyarakat kita yang ada di Yogyakarta. Bagian dari kepedulian ini semoga terus bisa kita lakukan dengan semangat gotong royong, kita bangun bareng Yogyakarta. Saya kira gitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Pak Biwara, dan juga terima kasih Pak Noviar sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja. Dan terima kasih juga bagi Tribuners yang telah menyaksikan program live streaming Tribun Jogja. Terus saksikan program live streaming karena setiap hari Tribun Jogja akan menghadirkan beragam tema yang menarik lainnya. Noris beserta dengan 3 narasumber yang hadir pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tetap sehat selalu Tribuners.